Saat Elizabeth berbicara, dia juga melihat kekhawatiran Johan, dan berpikir bahwa dia pasti khawatir karena Darren mendapat masalah dan dihajar oleh bosnya. Bagaimanapun, Darren adalah payung pelindung Johan di sini. Jika Darren benar-benar kehilangan kekuatan, itu adalah masalah bagi pria ini juga. Lalu dia tersenyum dan meyakinkan, Johan, bagaimanapun juga, kamu tidak perlu terlalu gugup. Kak Darren telah bersama bos selama bertahun-tahun, bos tidak akan terlalu menghukumnya. Johan memandangnya, tersenyum cemberut, dan berkata dengan tidak tulus, aku harap begitu. Elizabeth mengangguk dan tersenyum, mengingat sesuatu, dan bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, Johan, Abraham seharusnya sudah tiba kan? Aku belum berani menghubungi dunia luar selama 2 hari terakhir. Dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah ada di sini. Johan melirik Elizabeth dan berkata, Abraham juga bertemu dengan seorang Indonesia di pesawat, dan keduanya mengobrol dengan sangat spekulatif, dan temannya itu mengatakan bahwa dia juga ingin datang sebagai pelaut. Aku meminta petunjuk kepada Paman Thomas, dan aku membawa mereka kembali dari bandara bersama-sama. Elizabeth tersenyum, wow, ada hal yang bagus, bukankah ini dewa kekayaan yang dikirim ke pintu? Dewa kekayaan, Johan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ya, dewa kekayaan. Turun dan temui dewa kekayaan itu nanti. Elizabeth tidak banyak berpikir, hanya berkata sambil tersenyum, aku berbohong pada Abraham. Anak yang kamu sebutkan itu adalah teman Abraham. Dia membawanya ke sini secara tidak sengaja, dan jika anak itu ternyata menjadi tawaran yang bagus saat ini, aku akan mengambil setengah dari komisi apapun yang terjadi. Setelah berbicara, dia menatap Johan dan tersenyum, jangan khawatir, Johan, bibimu Eliza tidak bisa membiarkanmu melakukannya dengan sia-sia. Maka aku akan memberitahu bos bahwa kau harus dibayar 20% dari biasanya. Johan menatap Elizabeth dengan ekspresi terkejut, kemudian tertawa kering, dan berkata, lupakan saja bibi Eliza, simpan untuk dirimu sendiri. Elizabeth terkekeh dan berkata dengan santai, itulah yang kamu katakan, jangan menyesalinya kalau begitu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, ayo, datang dan lihat orang bodoh yang melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Elizabeth dan keempatnya telah datang ke pintu masuk ruang operasi bawah tanah saat ini. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa hidupnya yang suram akan dikubur seluruhnya di sini. Dia menuruni tangga, dan melihat banyak orang berdiri di dalam, tapi lampu di bawah redup, dan dia tidak melihat petunjuk apapun untuk sementara waktu. Pada saat ini, Abraham, yang masih shock, melihat Elizabeth berjalan turun, dan segera berteriak dengan marah, Mira, wanita sialan. Elizabeth terkejut dengan suara yang tiba-tiba itu. Ketika dia memastikan itu adalah Abraham, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, oh, ternyata itu putra Sister Arya Sada, apa kabar? Apakah kamu masih puas dengan pekerjaan yang aku perkenalkan kepadamu? Ketika dia membuka mulutnya, dia melanjutkan, oh, omong-omong, aku belum sempat memberitahumu, bibimu Niluh, nama keluargaku bukan Niluh, nama keluargaku Zo, kamu bisa memanggilku Bibi Zo. Abraham memarahi dengan marah, sialan kamu. Sial, kau penyihir tua yang telah kehilangan hati nuraninya. Orang sepertimu harus pergi ke 18 tingkat neraka setelah kematian dan tidak pernah dilahirkan kembali. Elizabeth tidak menyangka Abraham akan memarahinya begitu dia turun. Tapi dia tidak marah sama sekali, hanya berjalan ke arah Abraham selangkah demi selangkah, dan berkata dengan senyum sinis, oh, ini pepatah yang bagus, jangan mengejar orang miskin. Untuk seseorang sepertimu yang telah mencapai ujung jalan, aku tidak akan mengambil hati kata-katamu. Karakter Abraham sebenarnya adalah intelektual yang relatif dewasa dan agak konservatif. Untuk menggunakan pepatah yang lebih populer sekarang, orang ini lebih kuno.
Dia selalu memiliki arogansi para intelektual di tahun-tahun awal, serta temperamen yang unik dari beberapa tipikal orang yang bisa disebut miskin. Orang seperti ini biasanya tidak menyumpahi orang, tetapi jika dia bersumpah pada orang-orang, dia benar-benar dipaksa untuk cemas. Meskipun Abraham tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri saat ini, dia masih tidak bisa menahan kebencian untuk Elizabeth di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini mencoba membunuhnya dengan cara yang paling kejam, tapi dia dengan bodohnya menganggapnya sebagai dermawan yang hebat dan berterima kasih. Karena itu, melihatnya sekarang, kebencian Abraham padanya di dalam hatinya hampir tak terlukiskan dengan kata-kata. Selain itu, dia tidak pernah menyangka bahwa kematian wanita ini sudah dekat, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bilang aku bandit yang malang, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Kudengar rumahmu digerebek, suamimu dan putramu telah ditangkap. Semua uang tidak bermoral yang kamu hasilkan juga telah disegel. Kerja keras selama beberapa dekade tidak menghasilkan apa-apa. Aku khawatir kau sangat kesakitan sekarang, kan?" Elizabeth terkejut ketika dia mendengar kata-kata Abraham. Kepercayaan diri dan kesombongannya barusan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi gigi gemeretak, mata terbelalak, dan bahkan kegilaan yang menjadi-jadi. Dia menatap Abraham dan meraung dengan tegas, "Bagaimana kamu tahu ini? Siapa yang memberitahumu tentang ini?" Pada saat ini, dia tidak hanya marah. Dia lebih terkejut, karena dia tidak bisa mengerti bagaimana orang bodoh seperti Abraham, siapa yang bahkan tidak tahu identitas aslinya akan tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Dia merenung dengan ngeri, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di rumah kecuali orang-orang di karavan ketika kami datang. Juga, semua orang kehilangan ponsel mereka di sepanjang jalan. Mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Bahkan jika tiga lainnya ingin memberitahu orang lain tentang masalah ini, itu tidak mungkin. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk memberitahu orang lain tentang masalah ini, tidak mungkin untuk mengatakan masalah ini sama sekali kepada Abraham yang tidak berguna ini. Apalagi, bahkan Darren dan Juarez di sini tidak tahu informasi tentang keluarganya, jadi Abraham pasti tidak mendengarnya dari mereka. Lalu apa yang dia bicarakan? Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Abraham juga memiliki ide untuk membalas dendam pada Elizabeth saat ini, menatapnya dan berkata sambil mencibir, "Elizabeth, aku tidak menyangka kamu akan bertemu hari ini. Apakah kamu tahu, seluruh keluargamu benar-benar hancur kali ini. Ketika suamimu dan anakmu dibebaskan dari penjara, orang-orang Front Kataklismik akan membawa mereka ke Suriah untuk bekerja sebagai kuli. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka dalam hidup ini. Apa kamu tahu kenapa? Karena mereka ingin membantumu menebus semua dosa-dosamu. Jangan terus mengoceh seperti orang yang tidak berguna." Elizabeth memarahi dengan gigi terkatup, "Kamu tidak perlu bicara omong kosong di sini. Front Kataklismik bekerja sama dengan bos kami dan akan menjadi mitra kami di masa depan. Mereka membantuku menghidupkan suami dan putraku. Ini hampir seolah-olah mereka diselamatkan dari penjara. Bagaimana mungkin membawa mereka ke Suriah untuk bekerja sebagai kuli? Percaya atau tidak, aku akan meminta dokter untuk datang dan menjahit mulutmu. Pokoknya, yang kami inginkan adalah organ perut dan kornea matamu." Abraham mengabaikannya, tetapi memandang Tama, yang telah menghadap Elizabeth, dan berkata dengan cepat, "Saudaraku, wanita jahat ini ada di sini, mengapa kamu tidak berurusan dengannya?" Elizabeth tidak mengenali punggung Tama, tetapi berkata dengan jijik, "Apa? Apakah kau masih memiliki pembantu? Orang bodoh yang duduk bersamamu di pesawat dan datang ke sini bersamamu setelah turun dari pesawat. Apakah itu? Kamu telah sangat menyakitiku sehingga tidak ada orang yang datang kepada kami dapat pergi sepenuhnya."
kawanmu ini, aku takut dia akan hancur sepertimu." Tama tiba-tiba berbalik saat ini, menatap Elizabeth dengan penuh minat, dan bertanya padanya sambil tersenyum, "Bibi Mira, lihat aku, berapa aku bisa dijual?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.